Halo guys, balik lagi di channel AO Movie. Di video kali ini, saya merangkum alur cerita film animasi yang berjudul The White Robot. Film yang dirilis pada tahun 2024 ini menceritakan tentang sebuah robot yang terdampar di sebuah pulau. Dalam petualangannya, si robot berusaha beradaptasi dengan lingkungannya dan menjadi ibu angkat dari seekor anak angsa. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Di awal film, terlihat sebuah robot yang terdampar di sebuah pulau dan tak sengaja diaktifkan oleh satwa liar setempat. Robot itu bernama Rozum 7134 atau kita sebut aja Ros. Sebelumnya, sebuah kapal kargo Universal Dynamics kehilangan 6 robot Rozum saat terjadi badai. Hanya Ros yang selamat dari kecelakaan itu dan terdampar di pulau tersebut. Ros adalah sebuah robot serbaguna yang diprogram untuk membantu masalah siapapun hingga tuntas. Namun sayangnya, para hewan liar di sana merasa takut dengan Ros dan berusaha menghindarinya. Ros yang kesulitan beradaptasi, lalu dia pun mengaktifkan mode pembelajaran untuk mempelajari berbagai bahasa hewan di sana. Namun sayangnya, setelah berhasil menguasai bahasa hewan dan bisa berkomunikasi dengan mereka, para hewan masih tetap menolak bantuan Ros. Akhirnya, Ros memutuskan untuk mengirim sinyal kepada produsennya untuk kembali ke tempat asalnya. Namun usahanya gagal karena dia tersambar petir dan terjatuh. Saat tersadar, Ros terkejut melihat banyak rakun yang berusaha mempreteli anggota tubuhnya. Ketika Ros berusaha kabur dari sana, seekor rakun tiba-tiba mencuri transmitornya. Karena itu adalah alat satu-satunya untuk kembali pulang, Ros pun segera mengejar rakun itu. Hingga akhirnya Ros masuk ke sarang beruang grizzly yang bernama Thorn. Ros yang panik, dia pun berusaha kabur dari kejaran si beruang. Hingga akhirnya Ros terjatuh ke jurang dan gak sengaja menghancurkan sarang angsa serta menewaskan induknya. Namun untungnya ada sebuah telur angsa yang masih selamat. Lalu tiba-tiba seekor rubah bernama Fing mencuri telur itu. Ros yang gak mau kehilangan telur itu, lalu dia pun berusaha merebutnya dari si rubah. Sialnya, si rubah terkena duri landak dan Ros pun berhasil mendapatkan telurnya kembali. Kemudian, Ros yang baik hati mencabuti duri landak di tubuh Fing satu persatu. Kemudian, telur angsa tersebut akhirnya menetas dan melahirkan seekor bayi angsa yang lucu dan imut. Karena yang pertama kali dilihatnya adalah wajah Ros, si bayi angsa itu menganggap kalau Ros adalah induknya. Tetapi karena Ros adalah sebuah robot yang tidak memiliki perasaan, dia pun berusaha meninggalkan anak angsa itu. Namun sialnya, alat transmitornya malah dipecahin sama si anak angsa. Ros lalu memberikan si anak angsa kepada ibu posum yang lagi menjaga anak-anaknya. Namun, si anak angsa tetap kembali kepada Ros. Si ibu posum yang bernama Pinktail berkata bahwa Ros harus merawat si anak angsa tersebut. Mendengar itu, Ros menjadi terprogram bahwa itu adalah sebuah tugas yang harus dia selesaikan. Pinktail lalu menjelaskan bahwa Ros harus merawat anak angsa tersebut dengan cara memberinya makan, mengajarinya berenang, dan memastikan dia bisa terbang sebelum migrasi musim dingin tiba. Setelah itu, Ros langsung bergegas untuk menyelesaikan tugas-tugasnya, di mana hal itu dilihat oleh Fing. Melihat Ros yang kesulitan mengajari si anak angsa, Fing pun mencoba membantunya. Fing yang licik lalu memanfaatkan kepolosan Ros untuk mendapatkan makanan secara gratis.
Ketika dia udah merasa kenyang, Fink akhirnya memberitahu makanan kesukaan si anak angsa. Kemudian Fink dan Rose pun ngobrol-ngobrol santai. Rose berkata kalau dia diprogram untuk mencegah terjadinya tindakan yang menyakiti makhluk lain secara sengaja. Tetapi Fink menjelaskan bahwa di alam liar ini, apa yang mereka lakukan adalah hanya berusaha untuk bertahan hidup. Ketika Rose sedang mencari kayu untuk membangun tempat berlindung, mereka bertemu dengan seekor berang-berang bernama Peddler yang lagi sibuk ngegigitin batang pohon besar. Karena kebiasaannya itu, dia pun selalu diejek oleh para hewan lainnya. Kemudian, Rose mulai membangun rumah dengan mengikuti bentuk rumah milik Peddler. Ketika sedang bekerja, si anak angsa memaksa untuk membantu Rose. Akhirnya, Rose pun dengan sabar membiarkannya untuk membantunya. Sementara Fink, dia malah duduk manis dan ngeliatin mereka bekerja. Malam harinya, Rose berusaha mencarikan nama yang cocok untuk si anak angsa. Melihat paruhnya yang bercahaya, akhirnya Rose memberinya nama Bright Bill. Lalu tiba-tiba, Peddler muncul di depan pintu yang membuat Bright Bill jadi kaget dan gak bisa tidur. Akhirnya, Fink pun membacakan sebuah dongeng karangannya untuk menidurkan Bright Bill. Singkat cerita, Bright Bill kini sudah tumbuh dewasa. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk mengajarinya berenang. Rose, Fink, dan Pinktail ikut membantu memberi semangat pada Bright Bill untuk belajar berenang. Meskipun masih belum sempurna, tetapi program Rose menganggap tugasnya mengajari berenang sudah berhasil. Rose yang merasa khawatir lalu mengawasi Bright Bill dengan menggunakan drone tangannya. Sementara itu, Bright Bill bertemu dengan kawanan angsa lainnya yang berbeda jenis dengan dirinya. Bright Bill pun dibuli oleh para angsa di sana. Menyadari Bright Bill dalam bahaya, Rose pun segera menyusulnya. Ternyata di sana ada seekor ikan predator yang akan memangsa Bright Bill. Rose yang mencoba menolongnya, salah satu kakinya malah terjepit bebatuan. Namun untungnya, Rose berhasil menyelamatkan Bright Bill. Kemudian, para angsa pengganggu balik lagi dan memberitahu kebenaran tentang apa yang terjadi pada orang tua Bright Bill. Mengetahui itu, Bright Bill pun menjadi sedih dan marah kepada Rose karena selama ini telah merahasiakan hal tersebut. Keesokan harinya, Rose kembali ke lokasi kecelakaan dan menemukan beberapa robot lainnya yang sudah hancur. Rose lalu mengambil salah satu kepala robot yang menampilkan rekaman tentang tujuan mereka diciptakan. Ternyata, para robot Rosum diciptakan untuk membantu manusia dalam beraktivitas. Kemudian, Rose mengaktifkan salah satu robot yang diberi nama Ramage. Rose lalu menceritakan masalah yang sedang dia hadapi. Rose juga mengungkapkan bahwa dia telah mengganti kode miliknya agar dia bisa beradaptasi dan membantu mengurus anak angkatnya Bright Bill. Mengetahui itu, Ramage pun menganggap bahwa Rose telah cacat dan menyuruhnya untuk kembali ke pabrik untuk diperbaiki. Kemudian Ramage memberikan transmitter miliknya. Rose lalu ngobrol dengan Fink di atas tebing. Rose berkata kalau dia ingin kembali ke tempat asalnya. Namun, Fink mengingatkan Rose untuk segera mengajari Bright Bill terbang. Awalnya, Bright Bill menolaknya karena dia masih marah dengan Rose. Tetapi Rose berhasil meyakinkan Bright Bill kalau dia pasti bisa menyelesaikan tugasnya. Kemudian, mereka pun mulai berlatih bersama. Meskipun berkali-kali gagal, namun Rose dan Bright Bill pantang menyerah. Malam harinya, Peddler membawakan kaki robot dari kayu untuk Rose. Dia berharap Rose bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik. Keesokan harinya, Rose dan Bright Bill kembali berlatih. Kali ini, usaha mereka berhasil. Namun sayangnya, Bright Bill masih belum bisa terbang dengan baik. Akhirnya, Fink meminta bantuan seekor burung elang bernama Thunderbolt untuk mengajari Bright Bill terbang.
Berkat bantuan Thunderbolt, Brightbill akhirnya bisa terbang dengan baik dan benar. Sementara itu, pemimpin migrasi bernama Longneck menemui Rose. Longneck berkata bahwa Rose harus mendidik Brightbill dengan lebih keras lagi, karena perjalanan migrasi yang sangat panjang membuatnya harus bisa terbang dalam waktu yang lama. Singkat cerita, Rose akhirnya berhasil menyelesaikan tugas terakhirnya, yaitu melatih Brightbill terbang. Keesokan harinya, Brightbill bersiap-siap untuk bermigrasi bersama kawanan angsa lainnya. Dengan berat hati, Brightbill mengucapkan salam perpisahan kepada Rose dan juga Fink. Kemudian, Rose membantu Brightbill untuk lepas landas dari punggungnya. Seperti memiliki perasaan, Rose melihat kepergian Brightbill dari atas tebing dengan wajah yang terlihat sedih. Setelah kepergian Brightbill, Rose berencana kembali ke tempat asalnya. Sementara Fink dan para hewan lainnya bersiap untuk menghadapi musim dingin yang panjang. Di sisi lain, Brightbill dan kawanan angsa terpaksa harus berteduh di tempat manusia karena ada badai besar. Namun sialnya, mereka ketahuan oleh para robot yang terlihat mirip Rose. Mengetahui ada penyusup, para robot lalu pada keluar dan menyerang para angsa di sana. Longneck lalu menyuruh Brightbill untuk memimpin kawanan angsa ke tempat yang aman. Sementara Longneck akan mengorbankan dirinya agar Brightbill dan yang lainnya bisa selamat. Kembali ke Rose, ternyata dia nggak jadi pulang ke tempat asalnya. Rose bertemu Fink yang memberitahunya bahwa musim dingin kali ini sangat ekstrim. Mengetahui itu, Rose mengajak Fink untuk menyelamatkan para hewan lainnya yang terjebak badai salju. Mereka membawa para hewan tersebut ke rumah buatannya. Karena berbagai macam hewan berkumpul di sana, mereka pun saling bertengkar satu sama lain. Ditambah lagi, Rose yang hampir kehabisan baterai membuat Fink marah dan berteriak ke semua hewan. Fink lalu menjelaskan bahwa Rose telah berkorban untuk menyelamatkan mereka semua. Akhirnya, mereka semua pun sepakat untuk berhibernasi dengan tenang sampai musim semi tiba. Singkat cerita, musim semi pun tiba dan Rose terbangun dari tidurnya. Kemudian, dia melihat Brightbill dan kawanan angsa telah kembali, tetapi Rose memutuskan untuk tidak menemuinya. Malam harinya, Rose kedatangan sebuah pesawat besar yang dikendalikan oleh sebuah robot bernama Fontra. Tujuan kedatangannya adalah untuk menjemput Rose. Namun, mengetahui Brightbill mencarinya, Rose pun berubah pikiran. Fontra lalu mengeluarkan pasukan robotnya untuk menangkap Rose. Para hewan yang kini telah bersahabat dengan Rose, mereka pun berusaha melindunginya. Namun sayangnya, Rose tertangkap dan dibawa pergi oleh Fontra. Akibat serangan para robot menyebabkan kebakaran di hutan itu. Melihat itu, Fink bersama para hewan lainnya berusaha menghentikan kebakaran tersebut.
Fontra menganggap bahwa data yang telah dikumpulkan Ross di pulau itu sangat berharga bagi Universal Dynamics. Mereka ingin mengambil kenangan Ross sebelum meriset dan mengirimnya bekerja untuk kemanusiaan. Tak lama kemudian, Bright Bill dengan nekat menerobos masuk ke dalam pesawat untuk mencari Ross. Namun sayangnya dia terlambat. Tak disangka, karena rasa cintanya yang besar pada Bright Bill, Ross tiba-tiba aktif kembali dan dia tetap mengingat Bright Bill. Kemudian mereka dihadang oleh Fontra yang akan membunuh Ross dan Bright Bill. Beruntung Ross berhasil mengalahkan Fontra dan mereka pun segera bergegas keluar sebelum pesawat meledak. Di sisi lain, Fink dan para hewan lainnya berhasil memadamkan kebakaran hutan berkat pohon besar yang selama ini digerogotin oleh Peddler. Sementara Ross juga berhasil menyelamatkan Bright Bill. Para hewan pun merasa bahagia karena mereka semua dapat berkumpul bersama bagaikan sebuah keluarga besar. Ross lalu memberitahu semua hewan bahwa setelah ini dia memutuskan untuk tetap pergi demi melindungi pulau tersebut dari ancaman di masa depan. Singkat cerita, waktu pun berlalu. Para hewan terlihat sedang berkumpul di rumah besar dan mereka selalu mengenang Ross melalui sebuah cerita. Di sisi lain, Ross kini sedang bekerja di rumah kaca Universal Dynamics. Tak lama kemudian, Bright Bill tiba-tiba muncul dan Ross masih mengenalinya. Mereka pun terlihat sangat bahagia dan berpelukan. Dan film pun berakhir. Demikian alur cerita film The Wild Robot ini. Semoga kalian terhibur. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di alur cerita film berikutnya. I will find my way.